Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Shalom umat Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara, amin. Mari rasakan sukacita Tuhan dimanapun saudara berada. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seluruh bagian kehidupan kami. Sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Saatnya kami akan meninggikan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biar kami mau beri yang terbaik. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Engkau menyertai kami dari awal Tuhan sampai kesudahannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan katakan amin. Kami rindu di hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada kekuatan, ada jamahan, ada lawatan-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Angkat pujian ini, katakan I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, in your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my
Pujilah Dia, hai umat Tuhan. Mazmur berkata, hai seluruh bumi, pujilah Dia. Angkat suaramu, nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan keselamatan daripadanya. Haleluya. I love to be in your presence, with your people singing praise.
Kami percaya Tuhan, Engkau rindu melawat setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang memenuhi kami. Biar saat ini Tuhan, hati kami terbuka bagi Engkau Tuhan. Biar kami boleh memandang Engkau secara pribadi Tuhan, di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ya Ramaya Shika ya Ramaya Lamaya Shi. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Amin. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan melawat umat-Mu saat ini. Amin. Mari jamah Tuhan, jamah setiap kami. Yes. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Perdengarkan suara-Mu Tuhan kepada kami, biar kami mengerti isi hati-Mu lebih lagi. Di tempat kudus-Mu sekarang, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mengerjakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau tetap percaya Tuhan, dan kami mau menantikan Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Katakan dengan iman. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, amin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan. Katakan, seturut firman-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Katakan lagi, seturut kasih-Nya bagiku. Shalom saudara, mari saja setiap kita untuk terus memuji menyembah Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Mari bersama-sama katakan, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini
la bakuri ala bashinda la bakuri. Yahanda la bakuri ala basyahanda la bakuri. Saat aku menyembah Kau, mari sembah Tuhan, haleluya. Oriala basyahanda la bakuri ala bakuri. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak untuk dimuliakan Tuhan. Hadirat-Mu segala-galanya bagi hidup kami. Oriala basyahanda la bakuri ala basyanda la bakuri ala basyanda la. Oriala basemaku, Oriala basemaku, Oriala base. Haleluya. Oriala basyahanda la bakuri ala basyanda la bakuri. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami terus bertumbuh dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Biar kami terima rema daripada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu untuk membagikan satu tema firman Tuhan, membangun manusia roh. Tuhan punya kerinduan untuk kita bertumbuh. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang ketiga, saudara, ayat 16 dan 17, dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, Tuhan ingin ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita lahir baru, maka Tuhan merindukan supaya setiap kita berakar dan bertumbuh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan rohani yang sehat, yang kuat. Kita tahu bahwa manusia kita terdiri dari 3 bagian, saudara: roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ada panca indera, jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Roh kita adalah bagian yang sangat-sangat penting. Ada hati nurani, ada intuisi, dan juga ada persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan setiap kita. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa ketika kita lahir baru, manusia roh kita dihidupkan kembali. Efesus pasal yang kedua ayat 4-5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kehidupan rohani yang tadinya mati karena dosa, karena kasih anugerah Tuhan,
ketika kita lahir baru di dalam Kristus Yesus Tuhan lewat pertobatan dan baptisan air, maka Alkitab memberitahukan kepada kita, kita dilahirkan kembali. Manusia rohani kita dihidupkan kembali, saudara. Dan Tuhan ingin supaya kehidupan rohani kita itu senantiasa diperbaharui setiap hari. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Tuhan sangat rindu supaya setiap kita sudah mengalami pembaharuan kehidupan rohani kita setiap hari. Ada 3 cara atau 3 hal supaya kita dapat membangun manusia rohani kita, manusia roh kita, saudara. Yang pertama, kita harus memberi makanan rohani yang sehat bagi kehidupan manusia roh kita. Seperti tubuh membutuhkan makanan jasmani, demikian juga manusia rohani kita, manusia roh kita perlu makanan yang sehat. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara, dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak hanya perlu makanan jasmani saja, roti saja, tetapi manusia membutuhkan firman untuk menghidupi, memberikan makanan rohani bagi kehidupan manusia rohnya, saudara. Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata, saudara, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saudara, saya percaya seperti madu yang berguna bagi kesehatan jasmani kita, maka firman Tuhan adalah madu rohani, saudara, yang akan memberikan kesehatan bagi manusia roh kita. Itu sebabnya hari ini saya rindu supaya setiap kita memberi perhatian untuk memberikan makanan yang sehat bagi manusia roh kita, manusia rohani kita, sehingga bisa bertumbuh kuat, sehat seperti yang Tuhan rindukan. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3, saudara, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang malam merenungkan Taurat Tuhan, saudara. Merenungkan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita membutuhkan firman yang kita renungkan setiap hari, saudara. Siang dan malam merenungkan firman Tuhan untuk menjadi makanan bagi kehidupan roh kita, saudara. Saya percaya pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita mengunyah firman, itu akan memberikan makanan rohani bagi manusia roh kita. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh, saudara, mengerjakan hal itu, sehingga kehidupan roh kita bisa kuat dan sehat. Kekristenan tanpa firman menjadi kekristenan yang lemah, yang tidak berdaya, saudara. Tetapi kekristenan yang cinta firman adalah menjadi kekristenan yang akan tumbuh kuat dan sehat. Itu sebabnya dikatakan di bagian pertama ayat dari Mazmur 1 ini, saudara, dikatakan ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan
pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Saudara, kita harus ingat saudara bahwa dalam pergaulan kita mendapat input, masukan-masukan, hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, yang akan membuat kehidupan rohani kita tercemar, kehidupan manusia roh kita menjadi lemah, bahkan mungkin sakit kalau kita tidak berhati-hati. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan, kalau kita suka firman dan kita tidak saudara berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam, maka Alkitab memberitahukan kepada kita, kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang berhasil, khususnya dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Saya percaya semua kita merindukan hal ini. Kita juga rindu supaya di area yang lain, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan kita bekerja, dalam kehidupan pelayanan kita rindu supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kita perlu membangun manusia roh kita. Kita bukan saja beraktivitas, tetapi sungguh-sungguh kita mengambil waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi makanan utama dari kehidupan orang percaya, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mendorong setiap saudara, mari bersama-sama kita di tahun ini untuk meningkatkan persekutuan pribadi dengan Tuhan lewat firman-Nya, saudara. Renungkan itu siang dan malam. Mungkin pada awalnya kita belum terlalu mengerti, mungkin pada awalnya kita belum terlalu paham, tapi kalau kita mulai terus renungkan, kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mulai memperkatakan firman, dan kita mulai melakukan firman, saya percaya kita akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita, saudara, kunyah, kita terima itu menjadi kesehatan bagi manusia roh kita, yang kemudian akan juga berakibat saudara, kehidupan kita secara total sebagai manusia orang percaya diberkati dan berhasil di dalam kehidupan iman kita. Hal yang kedua, saudara, supaya kita memiliki, saudara, kehidupan manusia roh yang sehat, yang terus bertumbuh, kita perlu memeriksa senantiasa kesehatan manusia roh kita. Seperti tubuh yang membutuhkan, saudara, juga kesehatan, check up kesehatan, ada indikator-indikator. Demikian juga dalam kehidupan roh kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, indikator daripada kehidupan manusia roh kita adalah hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Biar kita bisa menguji batin kita, apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita masih ada kepahitan, kekecewaan, kebencian, tawar hati, atau mungkin kesombongan, ataupun dosa-dosa yang lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia rohani kita, saudara. Mari kita bertobat dan kita melepaskan pengampunan. Kita tinggalkan semuanya itu, saudara. Saya percaya Tuhan sangat rindu supaya kita memiliki kehidupan manusia roh yang sehat, yang kuat. Ada beberapa, saudara, indikator kesehatan secara rohani. Yang pertama, menyesali dosa dan benci dosa. Kalau kita temukan ada hal-hal, saudara, yang perlu kita evaluasi diri, maka Tuhan ingin supaya kita cepat untuk
menyesali dosa kita, kita bertobat dan kita benci akan dosa. Karena upah daripada dosa adalah kematian kekal, tetapi kasih karunia keselamatan dalam Kristus Yesus, pengampunan Tuhan sediakan. Yang kedua saudara, apakah kesehatan rohani kita juga bisa dilihat dari apakah kita haus akan Allah. Berapa kehausan, kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, doa. Ada waktu-waktu saat-saat teduh di mana kita ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini hal yang penting, saudara. Haus akan Allah, saudara. Punya kerinduan. Pemazmur berkata, jiwaku merindukan Engkau. Seperti tanah kering yang merindukan air. Demikian pemazmur merindukan Tuhan. Biar setiap hari kita merindukan Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Saya percaya Tuhan memberikan kasih anugerah bagi setiap kita. Yang ketiga saudara, apakah kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan? Firman Tuhan harus menjadi kompas bagi kehidupan kita. Kita bukan saja merenungkan firman, tetapi firman itu manunggal dengan kehidupan kita dan kita hidup dituntun oleh firman Tuhan. Ini adalah tanda-tanda kesehatan rohani saudara. Hidup yang senantiasa saudara diarahkan oleh firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kekristenan kita mengalami kehidupan seperti itu. Berikutnya saudara, apakah kita memiliki hati yang mengasihi orang lain saudara? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kita, itu adalah ajaran yang firman Tuhan ajarkan. Berapa hati kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Berapa hati kita merindukan saudara, jiwa-jiwa diselamatkan? Mengasihi orang lain saudara. Saya percaya ketika kita memiliki kesehatan rohani, maka kasih kita kepada orang-orang lain, jiwa-jiwa itu semakin bertambah-tambah. Seperti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sendiri. Tuhan rindu supaya setiap kita memiliki hal seperti itu. Berikutnya saudara, berapa peduli kita akan kebutuhan orang lain. Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi manusia egois, tetapi kita menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Salah satu indikator daripada kesehatan rohani, kalau kita saudara memiliki kepedulian, kita berbagi, kita belajar untuk menjadi orang percaya yang mengambil beban atas kebutuhan-kebutuhan orang lain. Mungkin melalui kita doakan mereka, melalui nasihat, mungkin juga lewat hal-hal yang lain, yang praktis yang lain yang bisa kita kerjakan. Saya percaya saudara, ini menjadi tanda-tanda kesehatan rohani kita. Dan yang berikutnya saudara, apakah kita merindukan surga kekekalan itu? Visi kehidupan kita harus visi kekekalan saudara. Hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Itu sebabnya kita perlu mengisi manusia rohani kita sebaik mungkin selama Tuhan memberikan kesempatan. Karena kita tahu ada batas umur kita hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki kehidupan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Kita memiliki kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya mari kita merindukan surga. Merindukan kekekalan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita saudara. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki saudara kehidupan manusia roh yang sehat, yang kuat, yang terus bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Maka kita perlu melatih manusia rohani kita saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana,
tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam 1 Timotius saudara, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Saudara, seperti seorang olahragawan, demikian juga kita perlu disiplin, melatih untuk membangun, seorang olahragawan membangun otot-otot fisiknya untuk bisa memiliki kondisi jasmani yang sehat. Demikian juga dalam kehidupan roh kita perlu ada latihan rohani. Kita perlu saudara ada disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani? Disiplin rohani berarti saudara usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani kita agar mencapai kedewasaan rohani dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah disiplin-disiplin yang harus kita kerjakan khususnya untuk membangun manusia rohani kita. Selain dikasih oleh Tuhan, ada minimal 4 pilar disiplin rohani. Yang pertama saudara, disiplin doa. Saudara, tadi saya katakan bahwa indikator daripada kesehatan rohani kita adalah haus akan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata saudara, tetaplah berdoa. Tuhan ingin supaya kita membangun kehidupan doa kita saudara. Tuhan ingin supaya setiap kita sudah punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya saudara. Itu sebabnya saudara, ketika kita membangun disiplin doa, maka kehidupan roh kita akan kuat saudara. Dan kehidupan roh yang kuat itu akan berdampak yang luar biasa. Disiplin yang kedua saudara adalah membaca firman Tuhan. Ayat yang juga tadi saya sudah bacakan kepada saudara dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Mengingatkan kita supaya kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh saudara mempraktekkan, mendengarkan firman, membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, dan melakukan firman. Saya percaya firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Semua jemaat, semua hamba-hamba Tuhan, semua aktivis, mari bersama-sama kita cinta firman Tuhan. Saya percaya saudara, firman Tuhan yang kita renungkan itu akan menjadi berkat yang besar bagi kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, ada disiplin yang ketiga juga yang harus kita bangun saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini saudara kita diingatkan, hari Tuhan semakin dekat. Kita memang tidak tahu secara pasti kapan tepatnya waktu kedatangan Tuhan untuk menjemput gerejanya. Tetapi setiap kita sadar bahwa kita sedang ada di hari-hari yang semakin dekat dengan hari itu. Apa yang Tuhan nasihatkan supaya kita bangun ibadah kita sungguh-sungguh. Jangan kita menjadi orang Kristen yang malas beribadah. Mari saudara, saya mengajak setiap saudara untuk memiliki waktu untuk sungguh-sungguh beribadah. Mari ajak seluruh keluarga saudara beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Jangan halangan-halangan merintangi saudara, kesibukan dan tidak ada waktu. Tapi mari kita berikan prioritas supaya kita bisa membangun
ibadah kita sungguh-sungguh. Karena ibadah kita berguna bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi untuk hidup masa yang akan datang sampai di dalam kekekalan. Pilar yang keempat yang harus kita bangun untuk menjadi disiplin rohani, saudara, sehingga manusia roh kita menjadi manusia roh, saudara, yang sehat, yang kuat. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita perlu memiliki disiplin untuk berbuat baik, melayani, saudara, melayani lingkungan, komunitas kita, orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau kita mengerjakan ini, saudara, dengan ketulusan, dengan keikhlasan hati, dengan kemurnian hati, saudara, saya percaya kita akan melihat kehidupan manusia roh kita, saudara, akan menjadi manusia roh yang kuat, yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh, saudara, memberikan makanan rohani yang sehat. Kita perlu memeriksa, check up kesehatan rohani kita. Dan kita perlu mendisiplinkan kehidupan kita, ibadah kita, doa-doa kita. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita melayani, berbuat baik. Saya percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, hadirat-Mu kurasakan, hadirat-Mu kurasakan. Saya berdoa, saudara, supaya semua kita terus bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Hadirat-Mu kurasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kurasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu kurasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kurasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu kurasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kurasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu mengingatkan kami supaya kami senantiasa membangun kehidupan rohani kami. Kami percaya Tuhan rindu supaya tubuh, jiwa dan roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara umat-Mu kami Tuhan yang mendengarkan firman ini dan kemudian menyadari selama ini masih ada hal-hal yang masih belum kami melakukan disiplin untuk membangun manusia rohani kami. Kami kurang dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Kami kurang Tuhan di dalam persekutuan dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak Tuhan melakukan hal itu. Bahkan kami Tuhan tidak sungguh-sungguh memperhatikan ibadah yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Kami juga Tuhan menjadi orang Kristen mungkin yang tidak Tuhan melayani, tidak melakukan perbuatan baik. Tuhan, setiap orang yang disadarkan untuk hal-hal yang demikian, biar hari ini Tuhan terjadi terobosan. Biar Tuhan umat-Mu Tuhan kembali kepada jalan-jalan-Mu. Dan kami percaya kasih anugerah Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, pemulihan, dan juga
pembaharuan Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, di dalam Kristus ada jawaban. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kesulitan-kesulitan, Tuhan bukakan jalan untuk adanya jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang Kau janjikan itu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Selain dikasih oleh Tuhan, mari saja kita berdiri, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan cawan saudara. Saya membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi katakan, layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sudah, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. 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 Kami terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk darah-Mu yang ditumpahkan. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan supaya kami utuh kembali. Kami disucikan, kami dikuduskan, kami memiliki kehidupan rohani yang terus bertumbuh sehat kuat.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami memuji kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami mengalami kehidupan yang diperbaharui. Terima kasih, manusia roh kami dihidupkan. Jiwa dan tubuh kami Tuhan juga mengalami Tuhan kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua umat Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa firman dan hadirat Tuhan menjamah setiap kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk setiap saudara. Diberkati pribadi, keluarga, kesehatan saudara, keuangan, persembahan, pelayanan, kesaksian hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.